Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber semuanya. Kali ini tim kita gali akan membahas sebuah cerita yang sangat melegenda, yaitu jejak Sang Dewi penguasa lereng Argopuro. Banyak manusia atau banyak orang-orang yang tidak paham tentang seputar sejarah Sang Dewi. Siapakah Sang Dewi Rengganis? Jejaknya bagaimana? Peninggalannya bagaimana? Ikuti channel ini, kita gali lebih dalam dan ungkap siapa sebenarnya sang legendaris, yaitu Dewi Rengganis. Ikuti, kita gali. Kali ini tim sudah mulai naik ke kaki Gunung Argopuro. Setelah tim bertanya beberapa hari bahkan berminggu-minggu mengumpulkan data cerita seputar jejak Sang Dewi Rengganis. Akhirnya tim mempunyai kesimpulan dari cerita yang sudah dikumpulkan bahwa tim harus mendaki, harus naik ke puncak Gunung Penghormatan. Karena di sana konon cerita masih ada bekas-bekas kayak pelataran candi tempat Sang Dewi Rengganis. Kita ikuti dan gali lebih dalam lagi bagaimana sang legendaris yang sebenarnya Dewi Rengganis. Kalau kita lihat dari jarak yang lumayan jauh, puncak Gunung Penghormatan ini adalah gunung yang diapit oleh dua gunung. Di sebelah barat diapit oleh Gunung Lengleng, dan di sebelah timur diapit oleh Gunung Petarangan. Yang banyak kabut ini adalah puncak Gunung Penghormatan. Oke, saat ini tim gali sudah separuh perjalanan. Di belakang saya sudah puncak dari Gunung Penghormatan, tapi tim masih berada di bawah. Masih berada di jalur menuju puncak ke atas. Yang banyak kabut itu adalah puncak dari Gunung Penghormatan. Tidak kelihatan, ini puncak yang di bawah, tapi ada lagi yang di atas ini. Ini banyak kabut. Oke, saat ini tim sudah mulai naik ke puncak Gunung Penghormatan.
Dan di sini kurang lebih ketinggiannya sekitar 1400 mdpl. Lumayan tinggi sehingga sudah dikelilingi kabut di belakang saya ini. Ikuti, kita gali bagaimana sih sejarahnya dan jejak Dewi Rengganis yang sebenarnya di puncak sana, dan apa aja peninggalan-peninggalannya. Di bawah tebing dari puncak Gunung Panghormatan ini ada yang disebut dengan batu bertapa kata penduduk, atau disebut dengan batu siwa. Batunya seperti ini. Kayak mau jatuh tapi masih aja kokoh. Saya ambil ini dari jarak yang lumayan jauh karena tidak memungkinkan tim gali untuk turun ke bawah tebing. Masih perlu mendaki ke atas, ke puncak. Oke, kita sudah mau memasuki puncak, dan ini di belakang saya sudah hutan belantara. Jadi kita harus mempersiapkan diri, makan, minum dulu, baru kita ngelanjutin ke puncak. Sebentar lagi kita sampai. Oke, saat ini tim sudah sampai di puncak penghormatannya di atas. Dan di sini, setelah tim menggali cukup lama, bertanya kepada masyarakat, di sini dahulu adalah tempat kayak pelataran candi. Tempat kayak pelataran candi. Makanya di sini batu-batu berserakan. Banyak batu-batu yang bagus sih, persegi 4 berserakan. Berserakannya karena dua faktor. Pertama, karena babi hutan yang mencari makan sehingga berserakan berantakan. Yang kedua, karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kabut mulai turun memang seperti ini, meskipun musim panas, kabut turun seperti ini karena puncaknya memang sangat tinggi. Dan apa saja sih jejak-jejak Dewi Rengganis di sini? Kalau dilihat bebatuan di sini, dulu cerita dari sesepuh, ini tersusun dengan rapi. Bebatuannya tipis dan banyak yang persegi seperti ini, persegi 4 seperti ini kayak bata. Dan di sini masih banyak yang berserakan, batu-batu seperti bata kecil-kecil berserakan di sini. Dan di sini juga ada bekas kuburan yang memang oleh masyarakat sudah dihormati sebagai leluhur. Di semak-semak di sana ada kuburan. Kita eksplor kuburannya dan ceritanya bagaimana
Di sini kuburan ini adalah yang disebut dengan masyarakat adalah kuburan atau pesanggerahan Kisono. Kisono ini adalah pengikut dari Sang Dewi Rengganis sekaligus petapa dan juga mata-mata. Jadi bisa memantau apabila ada kedatangan musuh, akan memberitahukan kepada Sang Dewi Rengganis. Bagaimana Dewi Rengganis? Konon cerita dari masyarakat bahwa Sang Dewi sebelum ke Argopuro masih menetap di Gunung Penghormatan ini. Sang Dewi dulunya pernah berada di puncak dari Gunung Penghormatan ini. Jejak-jejaknya sangat jelas di sini, seperti batu-batu yang bersegi empat. Cerita dari sesepuh terdahulu adalah bahwa di sini seperti kayak pelataran candi. Tapi saat ini tinggal puing-puing bebatuan yang persegi empat. Dan terus kenapa di sini dinamakan Gunung Penghormatan? Setelah Sang Dewi Rengganis pindah terus ke puncak Argopuro Rengganis yang sekarang terkenal, yang sudah jadi wisata. Beberapa bulan sekali Sang Dewi datang ke tempat ini. Pertama untuk melakukan entah persembahyangan atau apa, karena di sini berbentuk kayak pelataran candi. Dan sekaligus menemui sang petapa yang disebut dengan Kisono, pengikut dan juga sekaligus petapa. Dan masyarakat setempat dari desa-desa terdekat naik ke puncak gunung ini untuk menemui pimpinannya atau rajanya, yaitu Sang Dewi Rengganis. Karena menghormati, orang Madura bilang menghormati, akhirnya disebut dengan Gunung Penghormatan. Seperti itu sih kurang lebih nama dari Gunung Penghormatan. Masih jelas dan masih banyak di sini bebatuan yang berserakan. Seandainya ini tidak ada kabut, maka jarak dari tempat ini ke Cikasur sangat dekat. Kalau penduduk setempat, orang-orang desa mau ke Argopuro melewati jalur ini, maka kalau sudah nyampe di sini ke Cikasur sekitar 5 sampai 6 jam. Jadi penduduk setempat masih mengikuti tradisi zaman-zaman dulu. Kalau mau ke Argopuro, singgah dulu di sini, membakar sesajen di pesanggerahan tadi atau di kuburan tadi, terus naik ke puncak
Argopuro. Tapi sebelum di puncak Argopuro, penduduk setempat biasanya mampir dulu di Gunung Panyonsonan yang sekarang terkenal dengan savana pertama, alun-alun pertama sebelum masuk ke Cikasur. Biasanya penduduk memberikan sesajen di sana, baru naik ke puncak Argopuro. Oke, demikianlah sejarah tentang Gunung Penghormatan yang banyak batu berserakan seperti batu bata. Di sini banyak sekali. Kalau dilihat secara sepintas kayak memang tertata rapi kayak pelataran candi. Jangan lupa like, komen, subscribe biar channel ini terus berkembang. Dan ikuti terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.